Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas mata kuliah pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Denisa Mayacito Giovanni, Putri Syamsi Amalia, Rizky Mutia Aryani, Syifa Fauzia, dan Wulan Fitri Ayu Anggraini. Jelaskan tentang evaluasi beberapa argumen yang mendukung dan menentang afirmatif tindakan. Argumen yang digunakan untuk membenarkan program-program tindakan afirmatif dalam menghadapi kecaman dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian. Yang pertama itu menginterpretasikan perlakuan preferensial atau khusus yang diberikan kepada kaum perempuan atau minoritas sebagai suatu bentuk kompensasi atas kerugian yang mereka alami di masa lalu. Contohnya argumen yang pertama cenderung melihat ke belakang karena memfokuskan pada kesalahan dari tindakan-tindakan masa lalu. Lalu yang kedua ada menginterpretasikan perlakuan preferensial sebagai suatu sarana guna mencapai tujuan-tujuan sosial tertentu. Contohnya argumen instrumentalis, lebih melihat ke depan sejauh memfokuskan pada hal-hal yang baik di masa mendatang, dan kesalahan di masa lalu dianggap tidak relevan. Selanjutnya, yang pertama, saya akan menjelaskan tindakan afirmatif sebagai kompensasi. Argumen-argumen yang mendukung tindakan afirmatif sebagai salah satu bentuk kompensasi didasarkan pada konsep keadilan kompensatif. Keadilan kompensatif mengimplikasikan bahwa seseorang wajib memberikan kompensasi terhadap orang-orang yang dirugikan secara sengaja. Kelemahan argumen yang mendukung tindakan afirmatif yang didasarkan pada prinsip kompensasi adalah hanya dari individu-individu yang secara sengaja merugikan orang lain dan memberikan kompensasi hanya pada individu-individu yang dirugikan. Sebagai instrumen untuk mencapai tujuan sosial. Argumen paling tegas dan paling persuasif untuk mendukung program tindakan afirmatif ini adalah yang pertama bahwa tujuan yang diharapkan untuk program afirmatif adalah keadilan yang merata. Yang kedua bahwa program tindakan afirmatif secara moral merupakan cara yang sah untuk mencapai tujuan. Lalu para penentang argumen ini menyatakan bahwa program tindakan afirmatif tidak adil karena mendistribusikan keuntungan dengan berdasarkan kriteria yang tidak relevan seperti ras. Maka kaum utilitarian bisa menjawab bahwa kebutuhan, bukan ras, merupakan kriteria untuk mendistribusikan keuntungan dari program afirmatif. Selanjutnya, perempuan dipengaruhi oleh kerja atau keluarga dan pekerjaan masalah tugas dalam organisasi. Bagi wanita, deskriptif preferensi karir sampai keluarga dan determinannya memberikan pilihan secara umum, terutama bagi wanita dalam memberikan promosi yang adil dan wajar bagi perkembangan dirinya. Namun perlu disadari bahwa pengembangan diri daripada wanita adalah keseharusan, karena hal ini dengan kesadaran mendalam bahwa wanita cenderung lebih mewarnai pola pikir dan tingkah laku bagi anak-anak dan anggota keluarga. Namun adanya corporate baris dan informal karir membuat perbedaan perlakuan dan juga pada kebijakan corporate dalam mengelola tenaga kerja profesional wanita, sehingga konsekuensi fenomena karir plateauing menjadi hal yang menarik dalam kajian manajemen sumber daya manusia terutama bagi wanita. Greenhouse et al. Tahun 2000 menjelaskan konsekuensi negatif dari kondisi plateaued karyawan dalam karirnya di antara kepuasan kerja rendah, tingkat kinerja rendah, komitmen organisasional rendah, frustasi dan menurunnya motivasi, serta intensi keluar kerja yang lebih besar. Pada tahun 1980, angka partisipasi wanita dalam pasar tenaga kerja profesional menunjukkan peningkatan yang mengejutkan. Kondisi ini tentunya menjadi area menarik dalam pengembangan praktik dan teori manajemen sumber daya manusia. Sander et al. Tahun 1998 juga menjelaskan preferensi individu dalam mengelola hubungan karir sampai keluarga, diantaranya yaitu orientasi keluarga, seimbang, orientasi karir, dominasi,
dukungan pasangan, dan independensi. Baik, selanjutnya di sini ada tantangan pengusaha perempuan dan pelecehan seksual. Itu ada 5. Yang pertama itu ada isu pria versus wanita. Pria dan wanita dapat dibedakan sebagai dua sisi dari koin yang sama. Masing-masing memiliki cara berpikir dan bertindak yang berbeda. Namun, terkadang meskipun sama-sama berbakat, selalu ada diskriminasi yang membedakan keduanya. Hal ini terkadang menjadi tantangan terbesar bagi seorang wanita. Yang kedua, ada bayaran yang tidak sama rata dengan pria. Di beberapa negara, wanita masih mendapatkan gaji yang tidak sebanding dengan pria meskipun memiliki pekerjaan dan jabatan yang sama. Padahal, hal ini tersebut merupakan bentuk diskriminasi terhadap wanita. Selanjutnya, yang ketiga, menyeimbangkan pekerjaan dan hidup. Banyak wanita pekerja yang berjuang untuk menyeimbangkan kehidupan di rumah dengan pekerjaannya. Terkadang menjadi wanita pekerja yang sudah memiliki suami dan anak mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan hidup dan peranannya sebagai karyawan, istri, dan seorang ibu. Selanjutnya di sini nomor 4 itu ada pelecehan seksual di tempat kerja, yaitu salah satu tantangan yang banyak terjadi dan perlu dihadapi oleh wanita karir di tempat kerja adalah adanya pelecehan seksual. Perilaku yang termasuk pelecehan ini adalah segala bentuk mengganggu yang ditunjukkan ke arah seksual dengan membuat wanita berada di dalam situasi yang tidak menyenangkan. Hal memalukan ini terkadang terjadi ketika pria mencoba memikat wanita dengan alasan cinta dan berakhir melecehkan seksual wanita. Banyak pria berpendapat bahwa wanita yang bekerja harus mampu berkompromi menghadapi hal tersebut saat memilih untuk bekerja. Selanjutnya, yang nomor 5 itu ada cuti hamil, yaitu ketika seorang wanita melahirkan, biasanya perusahaan akan memberikan kebijakan cuti selama beberapa bulan untuk memberikan waktu padanya beradaptasi menjadi seorang ibu. Namun, terkadang kembalinya dari cuti hamil, pekerjaannya di kantor sudah tidak lagi sama dengan yang biasa ia kerjakan. Selanjutnya, di sini ada organisasi dan penuaan tenaga kerja. Organisasi merupakan tulang punggung manajemen, karena tanpa organisasi yang efisien, tak ada manajemen yang dapat menjalankan fungsinya dengan lancar. Fungsi organisasi sampai banyak dipelajari oleh para peneliti dari berbagai bidang, terutama ilmu psikologi, politik, ekonomi, manajemen, hingga sosiologi. Dalam ilmu sosial, fungsi organisasi pun dipelajari begitu mendalam karena berdampak besar bagi kehidupan banyak orang. Organisasi berusaha menghubungkan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui karangan struktural, tugas, dan tanggung jawab yang dibutuhkan personal dalam menjalankan berbagai fungsi organisasi. Organisasi kerap dijumpai di sekitar, mulai dari organisasi di sekolah seperti OSIS, lalu BEM di kampus, serta organisasi tingkat desa seperti Karang Taruna, hingga organisasi internasional di antar negara-negara dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Tenaga kerja. 1. Transfer pengetahuan. Transfer pengetahuan yang sistematis sangat penting, karena jika tidak, pengetahuan yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun akan hilang dengan karyawan yang keluar karena alasan usia. 2. Konsep pelatihan untuk tenaga kerja yang menua. Untuk karyawan yang lebih tua, sangat menantang untuk berurusan dengan inovasi teknis dan organisasi. Konsep pelatihan yang sesuai dengan usia diperlukan di sini. 3. Analisis struktur usia. Pada titik ini harus ditunjukkan sekali lagi bahwa analisis struktur umur yang terperinci harus dilakukan sebagai bagian dari perencanaan personalia dan pembaruan. Harus memperjelas kapan karyawan akan pensiun karena usia tua. 4.
4. Promosi kesehatan untuk karyawan yang lebih tua. Peningkatan cuti sakit karena usia dapat dipengaruhi secara positif oleh langkah-langkah peningkatan kesehatan. Dalam banyak kasus, mungkin perlu untuk memindahkan karyawan ke apa yang disebut pekerjaan lembut, yang memiliki tuntutan berbeda atau lebih rendah pada stabilitas mental dan fisik. 5. Perencanaan personel kualitatif. Sebagai bagian dari perencanaan personel kualitatif, langkah-langkah harus dikembangkan yang memperhitungkan struktur tenaga kerja yang berubah. Perkembangan demografis adalah fenomena makroekonomi, tetapi sebenarnya terjadi di setiap perusahaan. Selanjutnya, mengelola individu penyandang cacat dan berbeda agama dan keyakinan. Yang pertama, dalam merencanakan adaptasi mungkin diperlukan untuk alat dan peralatan untuk menjamin kinerja yang optimum. Ini juga perlu direncanakan melalui konsultasi dengan pekerja dan penyandang disabilitas dan wakil pekerja. Yang kedua, sebagian pekerja penyandang disabilitas mungkin diperlukan tinjauan kembali atas uraian tugas dan perubahan yang sesuai. Misalnya dengan menghapus sebagian dari pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan oleh yang bersangkutan dan menggantinya dengan suatu atau jumlah tugas lain. Yang ketiga, fleksibilitas jadwal kerja dapat menjadi faktor penting dalam memungkinkan penyandang disabilitas untuk melaksanakan pekerjaan dengan memuaskan. Ini juga perlu dipertimbangkan melalui konsultasi dengan pekerja yang bersangkutan dan wakil mereka. Berikutnya, mengelola individu penyandang cacat dan berbeda agama dan keyakinan. Ada beberapa hal yang sangat khusus yang perlu diterapkan di tempat kerja yang boleh jadi dapat membatasi kebebasan pemeluk agama tertentu. Sebagai contoh, agama tertentu mungkin saja mensyaratkan pengenaan model baju tertentu yang justru pada posisi pekerjaan tertentu malah tidak mungkin digunakan karena tidak sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan kerja. Pada kasus seperti ini, hak pekerja untuk melaksanakan keyakinan agamanya tampaknya perlu dikompromikan dengan kebutuhan demi memenuhi persyaratan prosedur standar pekerjaan di tempat kerja. Kesimpulan keberagamaan, diversity, adalah segala hal yang berbeda. Ada dua tingkatan dalam keberagaman, yaitu keberagaman level permukaan dan level dalam, dan ada 3 variabel khusus dalam keberagaman, yaitu karakteristik biografis, kemampuan, dan program keberagaman. Ketiga variabel itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Itu sudah menjadi tugas manajer untuk bisa mengelola perbedaan atau keberagaman dalam organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, manajemen keberagaman. Manajemen keragaman adalah tindakan organisasi yang bertujuan untuk membangun karyawan yang lebih besar dari latar belakang yang berbeda ke dalam struktur organisasi. Menurut Liopis 2011, manajemen keragaman lebih jauh dari sekedar masalah multikultural. Ini tentang merangkul berbagai jenis orang yang mendukung berbagai hal dan mewakili budaya, generasi, ide, dan pemikiran yang berbeda. Perusahaan merancang program dan kebijakan khusus untuk meningkatkan, mempromosikan, dan menahan karyawan yang berasal dari latar belakang dan budaya yang berbeda. Globalisasi ekonomi dunia dan banyaknya perusahaan multinasional membawa konsep baru di mana manajemen keragaman tidak semata-mata merajuk pada heterogenitas tenaga kerja di satu negara, tetapi pada komposisi tenaga kerja di berbagai negara. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton hasil presentasi yang kami buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a